sebetulnya lebih banyak orang-orang yang ada di lini masa itu dia lebih pengen tahu kronologinya. Iya betul gitu ya. Kayak salah fokus kan iya, jadinya. kayak ceritanya gimana kok dia mau nih menyetor konten itu gini, benar. sejak kapan pacarannya dan sebagainya. Sehingga niat netizen itu bukan memberikan hak pemulihan kepada korban gitu ya, punya perspektif korban, berfokus pada korbannya biar sembuh dulu, biar pulih dulu, itu enggak gitu. Tapi mereka sebetulnya netizen kepo aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, selamat datang di podcast Ngalir Ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, ada Mbak Kalis Mardiasih. Halo Mbak Karin, halo semuanya. Halo Mbak Kalis, apa kabar? Sehat Mbak Kalis? Sehat dan semangat. Alhamdulillah, ini kita happy banget bisa mengundang Mbak Kalis di podcast ini. Karena jarang-jarang nih kedatangan aktivis gender dan penulis buku juga. Sangat aktif di berbagai komunitas dan ini saya sambil ngenalin Mbak Kalis ya. Dan yang paling baru nih Mbak Kalis akan publish buku lagi ya, bener ya? Mungkin boleh cerita ke Sobat Ngalir soal bukunya Mbak? Buku baru, buku keempat. Sebelumnya temanya Islam dan gender biasanya ya, tentang isu perempuan dan juga Islam sehari-hari. Tapi yang buku keempatnya agak berbeda, tentang kekerasan berbasis gender online. Judulnya Luka-Luka Lini Masa. Luka-Luka Lini Masa itu sangat puitis judulnya. Luka-Luka Lini Masa tuh timeline ya, lini masa ya. Kira-kira terbit kapan nih Mbak bukunya? Bulan depan udah bisa bulan Juni ya dibeli di toko buku online kesayangan ini Anda. Kita taping bulan Mei, berarti bulan Juni akan segera terbit. Nah pas banget nih kan bukunya Mbak Kalis tentang kekerasan berbasis gender online. Nah mungkin Sobat Ngalir di rumah yang nonton podcast ini banyak yang belum tahu apa sih kekerasan berbasis gender online itu. Terus nanti kalau udah diceritain kan mungkin jadi makin tertarik untuk baca bukunya Mbak Kalis juga. Apa sih sebenarnya kekerasan berbasis gender online atau KBGO itu Mbak Kalis? Yes, jadi kekerasan berbasis gender online kita bagi 3 definisinya. Yang pertama kekerasan, yang kedua berbasis gender, yang ketiganya online. Nah kalau kekerasan berarti bentuk tindakannya adalah ancaman, paksaan, serangan gitu ya, yang membuat orang lain tidak berdaya, membuat orang lain punya dampak penderitaan fisik, trauma psikologis, ekonomi, sosial politik seperti itu. Kemudian berbasis gender, ini artinya pelakunya adalah gender yang lebih kuat ke gender yang lebih lemah. Biasanya secara umum gender yang lebih kuat kalau di Indonesia tuh laki-laki ke perempuan, cuman gak selalu seperti itu karena kadang-kadang perempuan juga bisa menjadi gender yang lebih kuat ketika dia punya kuasa gitu ya. Kemudian online ini berarti kekerasan itu terjadi di medium online, baik itu SMS atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Line dan lain-lain. Kemudian juga sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ya. Kemudian yang paling banyak sekarang aplikasi kencan online. Dan juga medium game juga nih, buat anak-anak juga banyak jadi korban sekarang. Oke. Jadi justru dengan adanya teknologi internet yang semakin berkembang gitu ya, artinya juga makin banyak. Kan ini mungkin 20-30 tahun yang lalu kan KBGO ini bukan sesuatu yang ada di diskursus yang muncul ya. Karena mediumnya belum ada gitu. Artinya semakin banyak perkembangan teknologi yang makin pesat ini, berarti kita juga mesti mesti waspada dengan dampak-dampak negatif yang muncul seperti KBGO ini ya. Nah kira-kira apalagi sih Mbak yang bikin kita tuh penting banget membahas KBGO ini selain bahwa tadi ya karena kita semua rasanya pengguna medsos, pengguna setiap hari ketika membuka mata, detik pertama yang kita ambil adalah HP dulu gitu. Iya, jadi karena kasusnya itu semakin banyak dan
dampaknya juga semakin banyak ya, dan kaitannya ini kalau dibiarin itu, kalau kita cita-citanya Indonesia emas, lama-lama bisa jadi Indonesia cemas. Ya. Karena bareng-bareng gitu ya, masal gitu. Karena misalnya nih akhir tahun 2023 lalu itu di Bandung di Jawa Barat ada sebuah kasus, kalau ingat karena beritanya viral banget di Instagram, di TikTok juga. Anak SD kabur dari rumah dan dia kemudian diumumkan sebagai anak SD yang hilang, anak perempuan. Dan 2 minggu kemudian itu muncul berita bahwa ternyata dia menjadi korban pemerkosaan di sebuah apartemen oleh 4 laki-laki dewasa, dan dia juga kemudian diperdagangkan ya oleh laki-laki dewasa yang di apartemen itu. Dan waktu itu sedihnya adalah ketika berita itu diupload di Lambe Tura, di Instagram, di TikTok, komentar masyarakat justru, jadi si foto si anak SD perempuan ini sudah menyebar duluan karena dia pertama kali diumumkan sebagai anak hilang ya. Nah ketika fotonya tuh menyebar dan dia ditemukan diperkosa gitu ya, orang-orang tuh justru komennya, ini mah gak mungkin diperkosa gitu, karena lihat tuh mukanya ini orang dewasa. Jadi dia itu sebenarnya bukan anak SD tuh, mukanya aja udah muka orang dewasa. Nggak disensor gitu ya? Enggak. Yang tersebar ya? Enggak, jadi sama masyarakat itu langsung, apalagi dia bilang dia kabur ke apartemen itu karena ada masalah keluarga. Itu berarti dia yang mau sendiri datang ke apartemen itu, seperti itu. Jadi bayangkan ya, jadi anak SD, kan kita biasa ya anak SD tuh kita dimarahin bapak ibu zaman Kabur dulu aja, ya. kabur dah. Dramatis lah Gak pokoknya. sayang sama aku udah gak mau kembali, itu kan sebenarnya biasa ya. Dan apa yang namanya dalam perspektif undang-undang perlindungan anak, anak-anak tuh gak pernah salah gitu. Jadi orang dewasa lah yang melakukan kekerasan seksual ini, yang melakukan pemerkosaan ini, dia adalah pelaku gitu ya, kekerasan seksual terhadap anak. Dan yang terjadi adalah si anak SD ini itu mengenalnya tuh memang lewat Instagram. Gitu ya, dia mengenal si pelaku ini dan kemudian dia curhat-curhat gitu ya, ada masalah keluarga, mungkin habis dimarahin orang tua atau gimana gitu ya. Dan ketika itu kemudian dia pergi ke apartemen si pelaku dan kemudian diperkosa. Nah dari ilustrasi ini aja, kalau orang punya pengetahuan, ini kasusnya adalah online child grooming. Ya, grooming. Nah itu saya mau bilang, nah mungkin gitu bisa diceritain Mbak ke sobat jadi grooming itu adalah pelaku itu sebetulnya udah mentarget korbannya gitu ya. Dia udah tahu nih kalau ini ada anak nih, dia biasanya ada preferensi fisik gitu ya. Memang dia suka nih dengan korbannya seperti itu karena mau dia perjualkan perdagangan orang kan gitu ya. Jadi dia udah milih target korbannya. Jadi dia pelaku tuh udah tahu, aku bisa mengakses, yang paling mungkin aku akses adalah akun Instagramnya misalnya, dan aku akan memperkenalkan diri dari situ dan akan menjadi teman curhatnya yang baik gitu ya. Dan anak remaja ini pra remaja bahkan kemudian berhasil untuk didekati, curhat-curhat sama dia, dan biasanya dikasih hadiah, dirayu-rayu dan sebagainya, sehingga si pelaku kemudian tuh menjadi ruang aman, menjadi safe space-nya si korban. Dan di dalam grooming itu ada tahap yang disebut pengisolasian. Jadi si korban itu dibikin jangan sampai dia suka sama keluarganya lagi. Dijauhkan gitu ya. Dijauhkan gitu ya. Kamu kalau ada masalah itu aku yang paling ngerti kamu. Gitu keluarga kamu tuh gak ada yang akan peduli sama kamu. Kamu gak usah curhat-curhat sama dia, sama keluarga lagi. Tapi kamu sekaligus jangan ngasih tahu ke keluarga kalau kamu punya teman aku. Gitu. Jadi di dalam grooming tuh memang ada itu gitu. Tapi masyarakat yang gak tahu itu tadi, bahkan anak SD aja itu kena, kalau di kajian gender kita nyebutnya seksisme agresif. Dimana masyarakat itu hanya dari ngelihat wajah perempuan, mereka udah menstigma, ini perempuan ini misalnya pasti doyan seks nih. Ini perempuan ini pasti nakal nih gitu ya. Langsung ada stigma gitu ya. Hanya karena ngelihat bentuk hidungnya, hanya karena ngelihat bentuk mukanya gitu ya. Jadi itu kan memang
susah jadi perempuan di Indonesia gitu ya. Di dunia sih Di sebenarnya. dunia. Hanya Iya. karena mukanya kita gimana aja kita udah dilabel macam-macam gitu, tuh sedih banget. Dan itu agak keterlaluan juga ya, karena kan yang namanya anak SD berarti kan anak di bawah umur. Betul. Setahu saya juga kan selama belajar soal isu gender juga, bahwa yang namanya anak-anak nggak mungkin pilihan yang dia buat itu tuh secara independen dia bisa Betul. buat, karena masih dalam Dia juga belum punya kemampuan menalar dengan baik iya, karena apa yang masih di dihadapi. bawah umur kan. Dan apa namanya artinya tadi bener kata Mbak Kalis kan, orang dewasa punya orang dewasa yang harusnya misalnya orang tuanya yang mestinya menjaga atau menjadi ruang aman anak-anak di bawah umur ini gitu. Dan kalau balik ke soal KBGO tadi, artinya bahkan sebelum zaman internet pun yang namanya anak-anak itu adalah salah satu bagian dari kelompok rentan menjadi korban kan dari kekerasan ataupun kekerasan seksual dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya KBGO ini berarti makin parah banget. Dan aku juga tahun lalu melatih ibu-ibu dan orang tua di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Itu ada yang nge-share kasus anak SD lagi-lagi korbannya, dia jadi korban manipulasi laki-laki dewasa yang membuat dia memberikan konten telanjang pada saat dia masih SD ke laki-laki asing yang dia kenal lewat gadget. Dan pada saat jadi si konten ini tuh pernah nyebar ketika si anak ini masih SD. Kemudian anak ini SMP. Kontennya nyebar lagi. Karena yang lama ini konten lama, karena nyebarnya namanya jejak digital itu abadi gitu ya. Walaupun sudah berusaha di take down, itu kita tidak pernah tahu berapa device yang sudah menyimpan data tersebut gitu. Dan ketika konten itu nyebar ketika SMP, anak ini di DO dari sekolah justru ketika SMP. Padahal yang nyebarin bukan dia. Bukan, karena kontennya memuat diri dia gitu ya. Jadi kalau dulu ketidakadilan yang dihadapi anak perempuan sekolah itu misalnya kan ketika dia kehamilan tak direncanakan gitu ya, KTD, itu pasti yang dikeluarkan dari sekolah si perempuan karena tubuhnya mengalami perubahan yang dianggap kemudian jadi aib sekolah, dianggapnya nanti sekolah itu nyari-nyari alasan kan pasti. Oh nanti nih jadi contoh, terus yang lain akan meniru nih perbuatan amoral ini. Cuman kalau laki-laki dia selamat karena tubuhnya tidak mengalami perubahan gitu ya, dan dianggapnya oh laki-laki nih bisa lah ngelanjutin sekolah gitu. Tapi sekarang di zaman KBGO bahkan dia nggak KTD loh, bisa dikeluarkan dari sekolah gitu. Padahal itu ketika SD dia jadi korban gitu, jadi korban berarti apa, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Dan ketika dia memberikan fotonya pun itu dalam posisi dia dimanipulasi orang dewasa. Iya, harusnya kan justru dilindungi ya. Bukan apalagi kalau namanya salah satu isu perempuan kan juga bahwa pendidikan, banyak perempuan yang juga belum punya akses ke pendidikan. Betul, ini malah justru diputus akses pendidikannya. Nah ini banyak cerita-cerita Mbak Kalis yang cukup mengiris hati sebenarnya. Jadi judul bukunya tadi tepat banget sebenarnya. Luka-luka lini masa. Karena kalau kita ngelihat timeline sekarang, lini masa itu memberikan banyak luka untuk banyak orang. Benar. Sesimpel Mbak Karin pasti juga ngalamin lah. Aku juga hampir tiap hari ngalamin gitu. Yang kita pakai kerudung, kita yang udah pakai kerudung kayak gini gitu ya. Itu di komen misalnya yang komen tuh bukan orang dewasa ya, bahkan kayak anak SMP gitu, anak SD dia udah bisa ngetik ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang bulat tapi bukan tekad. Itu adalah bentuk paling sering, yang paling familiar ya tentang KBGO adalah pelecehan seksual online gitu, yang bentuknya teks gitu. Yang diserang adalah tubuh kita, yaitu tubuh digital. Jadi kalau kita bicara kita di fisiknya kita punya tubuh yang fisik, tapi di ruang digital ini sekarang kita punya tubuh kita yang digital, dan tubuh digital kita yang dikasih luka tiap hari. Dan ini kan semakin, kalau saya boleh bilang semakin tidak terkendali lah gitu dengan akses internetnya. Semua orang bisa berkomentar dari berbagai latar belakang, berbagai background pendidikan. Berarti kan harusnya juga ada semacam
kontrol ya. Saya nggak tahu kontrol ini kata yang tepat atau enggak. Tapi ada nggak sih aturan atau upaya untuk mengatasi ini baik dari kita sebagai bagian dari masyarakat, misalnya Mbak Kali sebagai seorang aktivis, atau misalnya pemerintah sendiri dalam hal mengatur dari hal yang sangat sepele tadi ngomentarin nakal seperti itu sampai ke yang child grooming tadi kan, ini semua tercakup dalam KBGO kan. Tapi apa sih yang sebenarnya sudah kita lakukan dan pemerintah lakukan misalnya di Indonesia gitu sejauh ini? Kita kan baru aja mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. Kebetulan tanggal 8 Mei kemarin pas 2 tahun disahkannya. Ya. Tapi kita belum lihat nih update implementasinya seperti apa gitu kan. Nah, di UU TPKS tuh sebetulnya semangat kita adalah ada pencegahan, penanganan kasus dan pemulihan ya. Nah, kalau penanganan itu udah pasti ribet lah ya kalau kita gitu. Tapi kita sebenarnya berharap lebih banyak tuh di pencegahan. Ya, gitu. Ya sebelum terjadi harusnya ada. Dan pencegahan itu kan bentuknya edukasi. Edukasi berarti ada yang di sekolah, ada yang di level keluarga, ada yang di level masyarakat seperti apa gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri masyarakat kita yang mencerminkan gimana perilaku dia di ruang digital itu sebetulnya adalah cerminan dari perilaku dia di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya dia melecehkan seksual seorang perempuan di ruang digital itu aku yakin lah dia pasti di jalan tuh adalah abang-abang yang masih sweet-sweet gitu loh. Kalau ngelihat catcall ya. Iya, catcall ada perempuan jalan kaki gitu ya. Akhirnya itu ke ruang digital dia juga kayak gitu. Yang dia lakukan behaviornya dia adalah ngomentarin tubuh perempuan, merendahkan tubuh perempuan gitu, dan bahkan ini kalau di Telegram ini lagi-lagi ngomongin kasus ya. Di Telegram tuh banyak banget sindikat pedagang konten anak-anak gitu ya. Iya. Child pornography gitu-gitu ya. Betul, dan itu dijual dengan harga yang sangat murah. Bahkan baru kemarin, ini gara-gara rame di Twitter ya, ada akun gitu yang dia kerjaannya adalah memproduksi foto-foto telanjang gitu ya. Tapi dia produksinya lewat AI, Mbak. Oh, jadi bukan manusia yang sesungguhnya wajahnya wajah manusia, tapi ditelanjangin. Dan kalau dulu kan agak ribet ya gitu, misal pakai deepfake gitu atau orang-orang yang sangat canggih untuk mengedit seperti itu. Tapi sekarang AI itu udah langsung jadi aja gitu, dan itu nggak nyerang orang-orang yang misalnya pakai pakaian yang dianggap terbuka atau apa. Buka akun itu semua, bahkan ustazah yang pakai jilbab gede kena. Berarti AI juga jadi ini ya, jadi tantangan baru buat kita menciptakan ruang aman di karena ini kan terkait online. Ini tuh sebuah budaya perilaku gitu loh kalau kita bicara kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online gitu. Bagaimana kita sebenarnya melihat perempuan atau melihat gender lain itu sebagai manusia yang punya martabat gitu ya, yang tidak kita rendahkan gitu kan, terlebih dahulu itu dulu gitu. Ya, karena sebenarnya isu yang paling mendasar kan adalah karena banyak budaya masyarakat atau orang-orang yang secara pribadi memandang mengobjektifikasi perempuan itu nggak apa-apa. Akhirnya semakin kreatif dunia ini, semakin kreatif pula upaya untuk mengobjektifikasi. Sehingga KBGO itu tadi juga jadi macam-macam jenisnya kan. Iya, dan mungkin kalau dalam konteks kampus nih, please, jadi kayak relasi sehat itu penting banget buat disosialisasikan gitu. Karena kasus-kasus NCII atau kita udah nggak pakai istilah revenge porn. Kalau zaman dulu kan nyebarin konten pacarnya karena balas dendam, nggak terima karena diputusin atau karena ditolak, nggak mau diajak jadian gitu kan. Terus sekarang kita nggak pakai istilah itu karena kita pakai istilahnya non-consensual distribution of intimate images. Jadi agak panjang ya, Bun. Non-consensual distribution intimate image ya. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan, tanpa konsen. Karena mau lu balas dendam atau atas alasan apapun, sebetulnya kita nggak boleh, nyebarin konten seseorang tanpa persetujuan gitu. Nah itu kan di kampus gitu ya, anak-anak sekolah, pelajar itu kan kasusnya naik banget pas pandemi kemarin terutama. Oh iya? Yes, gitu. Karena apa namanya? Karena pertama ancamannya kan
kalau untuk pelajar gitu ya, misalnya si pacar itu ngancem biar ayo dong kasih foto kamu yang angle-nya seperti ini, misalnya yang nggak pakai kerudung, yang terbuka gitu, katanya kamu sayang sama aku gitu, kangen nih gitu ya, pas pandemi kemarin nggak pernah ketemu gitu. Benar-benar. Nah si perempuannya itu sebetulnya korban tuh bukan perempuan yang nakal loh, maksudnya ketika memberikan foto telanjang misalnya itu bukan karena dia nakal, tapi karena sistem patriarki kita itu mengkondisikan anak perempuan itu kan belajar relasi dari orang tuanya ya, dari orang-orang sebelum kita gitu ya. Dididiknya adalah perempuan itu tunduk kepada pasangan. Kalau mau dianggap sebagai pasangan perempuan yang ideal, harus nurut. Harus gitu nurut. Ya. Kamu harus memberikan semuanya biar dianggap setia, biar dianggap pasangan perempuan yang oke, melayani laki-laki dalam tanda kutip gitu. Jadi sebetulnya dia ngasih konten itu tuh karena ketakutan, karena penundukan, ya karena simbol nurut sama pasangannya kayak gitu, dan dia memberikan. Dan ketika ditanya, biasanya pelajar-pelajar tuh jawabnya kan nggak hamil. Jadi dia menyepelekan KBGO itu karena kan hanya gambar gitu ya, visual. Iya, ini nggak akan berdampak apa-apa buat fisik saya gitu. Padahal dan dia nggak ngerti bahwa digital security itu sekarang udah teramat rentan gitu loh hari ini gitu, dan jejak digital itu bahkan umurnya lebih panjang dari manusia itu sendiri gitu. Dia konten manusia-manusia yang udah meninggal, kontennya masih hidup ada sampai sekarang. Betul. Dan apa namanya, itu kan juga tadi benar kata Mbak Kalis kan, pencegahan dimulai dari edukasi gitu. Dan tadi kalau Mbak Kalis bilang yang menyebarkan itu ya belum tentu dia nakal atau dia tapi simply karena mungkin pengetahuan atau pendidikan dia tentang melindungi tubuh digital seperti melindungi tubuhnya di dunia nyata pun juga belum sampai ke situ gitu kan. Dan dari laki-lakinya pun kan ada yang namanya male entitlement. Karena dia merasa punya hak melekat sebagai laki-laki. Kalau aku jadi pacar nih sama seorang perempuan tuh, aku tuh berhak loh mendapatkan konten dia. Iya benar. Gitu. Misalnya kalau di offline-nya misalnya aku berhak loh sebetulnya, dia merasa punya hak untuk megang tangannya, nyium pipinya gitu ya. Karena kamu pacar aku, otomatis dia ngerasa punya hak atas tubuh perempuan itu. Nah di versi digitalnya dia juga gitu. Aku pacar kamu berarti aku punya hak buat minta konten ke kamu dan kamu harus nurut ke aku. Kayak gitu. Ya dan karena tadi mungkin edukasinya belum semuanya punya pemahaman yang sama, akhirnya mudah dimanipulasi gitu ya. Ya aduh, saya kalau ngobrolin ini tuh lumayan secara mental cukup membuat resah gitu. Betul. Kalau di Indonesia ada gak sih Mbak undang-undang yang secara khusus melindungi korban dari KBGO ini? Yes, kita berharap dari UU TPKS sebetulnya. Tapi UU TPKS itu kan baru include pelecehan seksual aja. Pelecehan seksual yang kan ada fisik, ada non fisik gitu. Tapi untuk NCIS sendiri sebetulnya belum ada. Dan gini, jadi NCIS ini hanya bisa diproses di level Polda. Jadi Polda itu kan adanya di kota provinsi di kota besar. Jadi kalau anak Sragen jadi korban, dia harus ke Semarang gitu. Kalau dia anak orang miskin, orang tuanya nggak punya anggaran buat pergi ke Semarang, bolak-balik, sewa lawyer dan sebagainya. Dan di level Polda sendiri itu mungkin cuman ada 4 kota besar yang punya teknologi digitalnya dan punya tenaga ahlinya. Jadi sangat sedikit. Se-Indonesia hanya 4? Iya, kira-kira seperti itu. Karena tenaga terlatihnya sangat sedikit dan teknologi yang dipunya itu sangat sedikit. Gitu. Belum lagi itu kalau kesadaran bahwa mereka jadi korban. Belum kalau ada mindset bahwa ini aib, udah kita lupakan atau malah justru tadi siswanya yang dikeluarkan gitu kan. Jadi berlapis-lapis ya. Iya, makanya itu dampak penderitaan psikologisnya tuh berat banget. Meskipun fisiknya mungkin tidak luka gitu, tapi dari lini masa bisa melukai psikologisnya. Betul. Kalau di negara lain ada gak sih yang mungkin bisa kita contoh gitu kan? Otoritas-otoritas kita kan atau anggota-anggota dewan yang terhormat kan sering keluar negeri nih, studi banding gitu kan. Nah ini mungkin bisa kalau nonton podcast ini, kita studi banding ke sana soal itu. Ada nggak Mbak mungkin negara-negara yang bisa kita contoh misalnya dalam penanganan KBGO ini? Mayoritas
ternyata gitu ya kabar buruknya sebagian besar masih kewalahan juga. Ya kayak karena perkembangannya sangat cepat ya. Betul. Kayak Korea atau negara-negara di US gitu-gitu juga masih sangat kewalahan. Tapi mungkin 1-2 yang mereka punya substansi hukumnya gitu ya, itu Kanada gitu. Karena di sana pernah ada satu kasus yang sangat besar dan viral secara global gitu kan. Terus Australia juga mungkin. Tapi yang perlu digarisbawahi sebetulnya adalah punya substansi hukumnya aja itu belum tentu Imam Kansah bisa, karena ini terkait dengan tadi ya teknologi digital dan juga tenaga-tenaga terlatihnya itu. Dan balik lagi ke dasarnya bahwa tadi pemahaman bahwa perempuan juga manusia dan nggak hanya perempuan yang jadi korban ya, tapi kita semua manusia punya martabat yang sama sehingga nggak boleh diobjektifikasi dan lebih ke situ juga sih sebenarnya karena teknologi boleh berkembang seperti apa aja kalau kita punya mindset yang saling tadi ya respect dan menghargai. Yang sulit tuh sebetulnya karena ada perbedaan relasi kuasa offline dengan online. Jadi kalau di kasus offline relasi kuasa itu kan dari latar belakang pendidikan, dari fisik gitu ya, dari gender gitu. Misalnya orang yang bisa menyerang orang lain itu biasanya karena fisiknya lebih besar. Atau karena latar belakang pendidikannya lebih tinggi sehingga dia merasa punya kuasa. Atau dia lebih kaya sehingga dia menyerang orang lain atau merendahkan orang lain. Tapi kalau di online itu semua gak berlaku gitu. Jadi di online itu semakin lo gak kelihatan, lo semakin punya relasi kuasa. Semakin anonim, semakin gak terdeteksi. Semakin mau kamu fisiknya kecil, jungkring gitu, latar belakang pendidikannya apa gitu ya, kamu anak sih nggak urus gitu. Jadi di orang-orang yang justru kalau kita ngelihat kasus-kasus KBGO yang besar tuh kan orang-orang yang punya kuasa. Kayak artis-artis yang namanya besar banget gitu kan. Justru dia menjadi korban gitu. Karena semakin semakin sering muncul gitu kan, makin mudah diakses. Misalnya akun Instagramnya ada, TikToknya ada gitu, dan pelakunya nggak ketangkap dan gitu. Bisa sembarangan ngomong karena tadi di internet bisa. Kalau catcall di jalan kan minimal kelihatan nih yang sweet-sweet siapa gitu. Tapi kalau online bisa bikin akun anonim sebanyak mungkin untuk sembarangan ngomong lah. Dan ada yang namanya rights to be forgotten. Jadi hak untuk dilupakan. Tetapi siapa yang bisa mengakses itu? Lagi-lagi adalah artis yang namanya besar. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang dulu udah ada gitu ya. Misalnya kita ketik di Google, itu hilang. Dokumennya udah gak ada. Karena udah langsung ditangani tuh sama Polda Metro Jaya misalnya, sama Kominfo kayak gitu. Tapi kalau tadi anak di Sragen, siapa yang mau ngurusin itu gitu? Yang mau ke Polda di Semarang aja susah kan apalagi. Iya. Wah, semakin seru nih ngobrolnya Mbak Kalis. Tapi kalau saya boleh ke Mbak Kalis sendiri nih sebagai aktivis yang juga mungkin menangani banyak kasus, apa sih biasanya yang jadi tantangan terbesar gitu, baik berkampanye soal menciptakan ruang aman secara online buat semuanya, atau juga dalam menangani kasus-kasus yang tadi mungkin Mbak Kalis ceritakan, mungkin bisa sharing challenge-nya. Budaya masyarakat ya, jadi dari laki-lakinya tadi dia juga masih sangat patriarkal gitu, menganggap KBGO itu justru sebagai kuasa dia untuk mengendalikan perempuan gitu. Dan kasus-kasus KBGO tadi kan kalau kita bahas seolah-olah itu hanya dari orang pacaran ya. Sebetulnya dalam relasi, dalam lembaga pernikahan tuh juga banyak gitu. Misalnya kayak suami-suami yang mengancam istrinya itu karena dia punya konten istrinya, bahkan dia menjual konten istrinya. Itu juga banyak sekali gitu. Jadi pernah ada kasus istrinya ini adalah korban KDRT fisik yang dia udah luka-luka semua sebadan gitu ya. Dia lagi ngurus kasusnya di pengadilan agama. Kemudian si suaminya itu ngancem, kalau kamu nerusin kasus ini aku punya konten seksual kamu gitu ya yang dia rekam gitu ya, dan akan ku sebarkan di teman-teman kerjamu atau aku jual di konten penyedia platform penyedia konten intim berbayar kayak gitu-gitu. Dan akhirnya dia nggak jadi cerai. Jadi dia tersandra ya. Dia kembali ke pelaku kekerasan dan itu banyak banget di lembaga sekolah dan lain-lain kayak gitu sih kondisinya. Dan kalau buat tadi kayak ada yang
konten akun-akun penyedia konten intim itu sendiri juga nggak ada. Nggak ada aturan yang ketat ya untuk ada di Twitter tiap hari Mbak muncul ya. lihatlah lu ya tinggal masukin satu kata aja keyword muncul ya. dan itu konten-kontennya tuh konten semuanya itu orang-orang tuh nyangkanya kok sekarang semakin banyak ya anak-anak SD yang suka bikin konten telanjang atau video telanjang itu sebetulnya mereka korban gitu tadi karena ada banyak pelaku grooming itu yang dia kerjaannya emang mencari itu ya untuk anak SD anak SMP gitu dan anak-anak ini tuh nggak tahu kalau konten-konten mereka dijual murah gitu. Ya jadi apa namanya walaupun udah ada aturan baiknya negara-negara kayak Kanada tadi Australia tadi ya juga saya juga melihatnya makin kita nggak bisa keep up gitu ya dengan aturannya baru dibikin udah ada masalah baru lagi udah ada tantangan baru lagi gitu. Nah tapi yang sering banget saya amati gitu ya Mbak, saya pengen tanya pendapatnya Mbak Kalis nih, kan banyak nih isu-isu tentang korban kekerasan seksual baik di dunia nyata ataupun korban KBGO gitu kemudian viral nih ada viral ini yang akhirnya jadi tadi ditangani sampai misalnya Kominfo turun tangan atau Polda Metro Jaya turun tangan gitu tapi ada juga yang tadi malah menjadikan dia double victim gitu ya korban dua kali gitu. Kalau menurut Mbak Kali sendiri sesuatu yang tadi terjadi kasus gitu ya misalnya korban speak up terus itu jadi viral ini sesuatu yang bagus atau sebetulnya kita perlu hati-hati nih? Ada sisi bagusnya tapi sebetulnya lebih banyak sisi nggak bagusnya. Oke. Ya karena misalnya kan mahasiswa ya sekarang kayak tiap hari di X gitu kan dia kayak yang gue mau spill nih kasus temen gue gitu ya ini kronologinya bla 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 gitu ya. Sebetulnya kebanyakan itu mereka nggak berpikir lebih lanjut tentang mitigasi kasus yang aman gitu karena ketika dia nge-spill kasus gitu dia berpikir nggak apakah korban akan menjadi lebih rentan ketika misalnya perusahaan tempat dia bekerja tahu, ketika keluarga besar dia tahu, ketika masyarakat di tempat dia tinggal tahu gitu ya karena kebanyakan korban KBGO atau korban kekerasan seksual ketika diviralkan itu justru efeknya dia diusir dari keluarga, dia dikeluarkan dari tempat dia bekerja, dia dianggap aib oleh masyarakat tempat dia tinggal bahkan misalnya diusir dari kosan atau bahkan diusir dari kampung tempat dia tinggal. Itu tuh banyak banget gitu. Karena masyarakat nggak peduli bahwa oh ini dia sebenarnya korban loh gitu. Yang teredukasi kan orang-orang di X dan berapa persen. Sangat sedikit gitu. ya. Dan kebetulan sebetulnya lebih banyak orang-orang yang ada di lini masa itu dia lebih pengen tahu kronologinya. Iya betul gitu ya. Kayak salah fokus kan jadinya. Kayak ceritanya gimana kok dia mau nih menyetor konten itu gini. Sejak kapan pacarannya dan sebagainya. Sehingga niat netizen itu bukan memberikan hak pemulihan kepada korban gitu ya. Punya perspektif korban. Berfokus pada korbannya biar sembuh dulu biar pulih dulu itu enggak gitu tapi mereka sebetulnya netizen kepo aja gitu. Itu ini kok gini nih muka ceweknya nih muka cowoknya kayak gini kok mau sih kayak gitu-gitu ya sering banget itu jadi kayak gitu akhirnya dan apa namanya viralnya jadinya malah karena kita kan kayaknya kalau saya lihat netizen baik di Instagram di X atau di TikTok itu ya pengen tahu karena suka drama gitu bukan karkarena pengen bantuin nggak semua ya saya malah dihujat oleh yang nonton tapi banyak yang akhirnya ketika misalnya saya kan juga suka lihat nih misalnya dari isu apa gitu nanti komennya yang mana sih cowoknya yang mana sih gitu nggak sih akhirnya jadi ini ada masalah kok malah penasaran muka cowoknya seperti apa diapain gitu. aja gitu ya jadi niatnya justru malah sexualize korbannya gitu yang malah ini ya malah jadi kontraproduktif dengan apa yang sebenarnya kita harapkan dari itu diviralkan misalnya betul. Nah kalau gitu nih Mbak Kalis, mungkin ini terakhir nih. Kalau kita saya sebagai pengajar gitu ya, Mbak Kalis sebagai aktivis dan juga teman-teman sobat ngalir yang nonton, misalnya kita menghadapi itu, baik ada orang di dekat kita yang menjadi korban KBGO atau misalnya kita melihat tadi kayak saya nggak sengaja lihat di timeline gitu, sebenarnya apa sih yang sebaiknya kita lakukan?
untuk membuat ini menjadi lebih baik lah kira-kira begitu. Kalau korbannya itu adalah orang yang kita sama sekali nggak kenal gitu ya, sebetulnya kan itu kan orang yang jauh banget yang nggak bisa kita akses. Sebetulnya yang bisa kita bantu adalah misalnya kita bantuin ngeblok atau mereport misalnya kalau ada akun-akun yang justru menyebarkan kontennya gitu ya, atau ada komen-komen yang harsh banget justru buat korbannya gitu ya. Ya itu selama-lama iman kita bantuin sih kayak report dan blok itu sebagai kekerasan. Cuman kan yang punya tools itu yang agak lumayan tuh sebetulnya jaringannya Meta ya. Kalau di Instagram kan kita bisa report beberapa ya, kayak terrorism, bullying, sama harassment, pelecehan itu bisa gitu. Tapi untuk Twitter ini sejak dulu emang problematik banget gitu ya, kayak ini dia bahkan setelah ganti ya malah makin parah kayaknya sekarang ya. Iya gitu kayak dia nggak peduli gitu loh. Bahkan ketika kita udah bayar buat centang biru aja, tetap statement dari Twitter adalah kita tidak menggaransi proteksi keamanan digital. Itu aneh banget sih, kayak terus ngapain kita bayar gitu kan gitu. Jadi report pun tetap bisa tapi ya kalau bisa tapi kayak harus jumlahnya tuh banyak banget gitu bukan hanya satu gitu ya. Nggak bisa gitu, harus banyak banget. Atau kadang misalnya kita harus melibatkan kayak Komnas Perempuan harus ikut speak up, Kominfo harus ikut speak up, sehingga ngurusnya itu harus langsung ke otoritasnya misalnya kayak gitu. Kalau orang-orang biasa tuh kadang-kadang emang sesulit itu gitu. Tapi kalau seandainya kita adalah pendamping yang bisa langsung mengakses korbannya, prioritas kita adalah menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dia gitu ya. Jadi nemenin dia untuk mengakses psikolog kalau dia butuh konsultasi psikososial, atau psikiater kalau memang dia sudah butuh psikolog klinis gitu misalnya, dan juga menawarkan kasusnya itu mau diurus secara apa gitu ya, apakah harus litigasi atau apa misalnya mediasi gitu, misalnya ketika pelakunya sebetulnya masih bisa dimediasi dengan cara apa kayak gitu. Jadi tugas kita itu, dan memang gini, kalau kita nih yang jadi korban, bahkan kalau dalam konteks KBGO ya, itu melaporkan kasus itu kan selalu butuh bukti. Dan buktinya itu adalah mendokumentasikan, dan artinya kita harus men-screenshot apa yang dikirimkan ke kita. Tapi kadang-kadang refleks kita tuh kan, kalau kita dilecehkan oleh seseorang kan langsung kita ngerasa jijik kan. Kayak tiba-tiba misalnya kita dikirimin penis di DM Instagram, foto kita dikasih teks gitu, misalnya sebuah akun, rumah lo betina mana mau gue perkosa. Itu terjadi ke saya. Astagfirullah. Ya misalnya kayak gitu ya. Kita kan refleksnya, respons instannya adalah segera menghapus gitu buru-buru, karena sesuatu yang melukai martabat tubuh kita itu menyakitkan gitu. Kita nggak mau nginget-nginget itu lagi gitu. Tapi kalau kita mau melaporkan kasusnya, itu tetap harus di screenshot gitu. Teks yang kita terima, ancaman buat ngirim foto, buat ngirim video, atau foto atau video yang kita terima, itu harus diabadikan. Ya, dan mungkin kebanyakan korban juga ngapain sih nyimpen screenshot kayak gitu ya. Mungkin jadi ada dilema juga di dalam diri korban kan. Iya, bentuk kekerasan seksual apapun itu yang paling buruk sebetulnya, karena efeknya itu membuat kita menjadi gak berharga gitu loh. Karena gini, aku sudah berpakaian sangat tertutup, aku sudah aku baik-baik aja, misalnya aku kerja di dunia akademis, aku gak melakukan apapun, tapi kenapa ya ada orang yang memberikan kalimat seperti itu ke aku gitu, tuh rasanya memang melukai betul keberhargaan diri kita gitu. Tapi kayak sesimpel kita menjadi korban pelecehan fisik di jalan misalnya, kita nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada orang yang menyentuh bagian tubuh kita, kayak kan tiba-tiba kita jadi ngerasa nggak berharga gitu loh. Kayak itu beratnya di situ sih sebetulnya. Dan ini juga, saya juga sering membaca dan mendengar tentang kasus-kasus korban kekerasan seksual, misalnya baik yang secara online ataupun yang di dunia nyata gitu ya. Tapi yang di online ini kan memang ada dilema tadi Mbak, yang ini saya cuma mau berbagi keresahan aja gitu. Di satu sisi kan mungkin korban nggak semuanya pengen
menempuh jalur hukum, misalnya melaporkan itu karena mungkin jijik mau harus screenshot simpen bukti, udahlah pengennya dilupain aja. Akhirnya dia mencari bantuan psikologis aja gitu untuk menyembuhkan Dan mentalnya. dianggap kasusnya nggak valid lagi. Iya, itu satu, atau bahkan kemudian malah membuat pelaku dan orang-orang lainnya merasa itu mereka nggak dapat konsekuensi apa-apa gitu. Betul. Sehingga itu terus-menerus dilakukan karena Allah ini aku ngirim ini ke si X atau si A, aku nggak dapat konsekuensi apa-apa tuh, ya udah tak lanjutin aja terus gitu kan. Betul. Jadi ini keresahan saya nggak minta solusi karena mungkin masih terjadi gitu. Tapi apa ya, faktanya ini yang terjadi gitu, dan saya juga selalu balik lagi kepada ya udah mau nggak mau kita harus mendidik diri kita sendiri supaya tidak melakukan itu. Dan gitu. setelah 6 bulan kepolisian menghentikan kasusnya karena dianggap korbannya nggak kooperatif. Itu yang paling banyak terjadi. Oh iya, itu memang terjadi. Padahal korban juga mungkin kan ada prioritas yang misalnya menyembuhkan psikologisnya dulu gitu, atau nggak kebayang sih, saya tidak terbayang bahwa ada orang yang misalnya dia sudah menjadi korban kekerasan seksual atau tadi misalnya KBGO yang menerima gambar-gambar yang tidak diinginkan atau disebarkan foto-fotonya tanpa konsen, terus dia harus cerita, dan kalau di polisi atau melapor ke siapa itu kan biasanya berulang-ulang gitu ya, dan harus reliving pengalaman yang tidak menyenangkan kan, mungkin tidak semua korban pasti akan dianggap tidak kooperatif. Betul. Gitu ya. Ya itu itu insight saya, nggak tahu itu berguna atau enggak, tapi itu fakta ya tampaknya Mbak Kalis. Oke, kita udah sekitar 40 menit ngobrol, nggak kerasa, tapi mungkin sebelum kita tutup Mbak Kalis punya pesan penutup buat sobat ngalir di rumah mungkin. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kamu melihat sesama manusia sebagai subjek penuh. Ya, dia sebagai yang fisik, dia yang punya pemikiran, dia yang punya jiwa gitu ya. Demikian pula ketika pindah ke ruang digital, melihatlah akun-akun itu gitu ya, tubuh-tubuh digital itu sebagai subjek yang bermakna. Jadi bergaulah atau berinteraksi di ruang digital secara setara dan menghormati martabat manusia lain. Ya. Terima kasih Mbak Kalis, pesannya sangat dalam gitu ya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat sobat ngalir di rumah. Thank you banget Mbak Kalis sudah berkenan hadir di UII dan berbagi dengan sobat ngalir. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa undang Mbak Kalis lagi untuk sharing dengan teman-teman di kelas ataupun yang nonton di YouTube. Sampai di sini dulu sobat ngalir, podcast ngalir kali ini. Jangan lupa subscribe semua akun Hubungan Internasional, YouTube, Instagram, follow X dan macam-macam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.